Maka ini yang diinginkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis, bahwa syaitan gencar pertama kali adalah menjauhkan manusia dari ilmu. Dan begitu pun di sini ucapan Allah Maliki Yaumiddin, maka di sini perkara yang sudah menjadi khilaf di kalangan ahlul qura, dan khilafnya karena perbedaan dari Nabi sendiri. Maka di sini bagi mereka orang-orang yang dijauhkan dari ilmu dan tidak mempelajari ilmi, maka mereka akan menganggap bahwa ini adalah ucapan yang benar, dan tanpa mad maliki adalah ucapan yang salah. Maka itulah syaitan yang menjadikan manusia menjadi yatakhabbatun. Maka dalam permasalahan seperti ini yang semuanya adalah benar pada hakikatnya, seperti hadis yang kita lewati dari Ubay ibnu Ka'ab diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fa innal Qur'ana unzila ala sab'a ahrufin faman qara'aha bi ba'diha faqad asaba fa idza qara'tum bi ba'diha faqad asabtum, kata Nabi. Maka dari qiraah yang diturunkan kepada Nabi dari 7 ahruf, jika kalian membacanya dari qiraah apapun, maka kalian telah benar. Maka yang membaca Maliki Yaumiddin dengan mad, dan yang membaca dengan tidak mad Maliki Yaumiddin, di sini keduanya benar sesuai ucapan Nabi. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di saat Umar mengadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Hisham membaca surat Al-Furqan tidak yang aku dengar dari dirimu. Maka Nabi mengatakan, Iqra ya Hisham. Dibaca oleh Hisham, apa kata Nabi? Hakadzal Qur'an unzila. Hakadza unzila. Maka demikianlah Al-Quran diturunkan. Maka baca kamu wahai Umar, dibaca oleh Umar awal dari surat Al-Furqan, dikatakan oleh Nabi, wa hakadzal Qur'an unzila. Maka begitu pun Al-Quran diturunkan. Maka keduanya benar. Maka ini menunjukkan bahwa qiraah yang masyhur dari qiraah al-ashirah, qiraah yang al-ashrah 10, maka dia sanadnya datang kepada Nabi, dan perbedaan yang ada bukan dari perbedaan para qurra, tetapi perbedaan dari Nabi. Lalu para qurra, kenapa masyhur ini qiraah Hafs an Asim, ini qiraah Wars an Nafi', ini qiraah Aduri anil Kisai, ini qiraah dari Abi Ja'far, dan ini qiraah dari Abi Amr al-Basri? Maka mereka hanya para qurra yang mempopulerkan, yang sanadnya tetap bersambung kepada Nabi. Maka inilah dari kepentingan kita mempelajari ilmu qiraah al-ashrah, dan kita mempelajarinya min bab yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi. Karena kalau di markaz ahli sunnah seperti kita, yang kita sangat berkepentingan untuk terus menghidupkan sunnah, namun tidak diajarkan ilmu qiraah al-ashrah ataupun as-sab'ah, maka semua orang akan menyangka qiraah yang tidak sesuai dengan Hafs an Asim adalah salah. Dan ada orang yang membaca dari selain qiraah Hafs an Asim bukan sunnah. Maka dipikirnya yang benar adalah qiraah Hafs an Asim, sehingga kita tidak mengetahui sunnah-sunnah dari qiraah-qiraah yang ada. Maka oleh sebab itu kita menghidupkan sunnah ini dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i kita menjadi imam, antum dengar kita membaca dengan qiraah asyarah. Kadang-kadang Ya'qub Al-Hadrami, kadang-kadang Khalaf an Hamzah, kadang-kadang Waras an Nafi', kadang-kadang qiraah Al-Kisai, dan kadang-kadang qiraah Hafs an Asim. Maka di sini tujuannya kita ingin menghidupkan sunnah, karena semua qiraah itu dulu diberikan
oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad membacakannya kepada para sahabat. Dan di hadis Ahmad yang sahih disahihkan oleh Syekh kami Muqbil dan di hadis Ubay ibnu Ka'ab yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di Musnad Imam Ahmad, di saat Nabi diberikan Al-Quran oleh Jibril, bertanya Ubay yang sudah terbiasa mendengar sab'a ahruf, lahjah yang 7 dari Quraisy. Maka di saat bertanya Ubay, qiraah ats-tsaniyah, maka berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, qul lahu, katakan kepada dia, ats-tsaniyah, iya Ubay, ats-tsaniyah, qiraah yang kedua diturunkan oleh Jibril sekarang. Kemudian setelah itu berlangsung diturunkan dan bertanya lagi, qiraah ats-tsalitsah, maka malaikat mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul lahu ats-tsalitsah, katakan kepada dia sekarang qiraah yang ketiga. Terus sampai disebutkan di hadis ila qiraah as-sabi'ah. Kesimpulannya, perbedaan ini sudah dari zaman Nabi. Namun karena tadi kami bahas kenapa para syaitan itu ingin membodohkan kaum muslimin agar mereka yatakhabbatun, dan agar mereka menjadi tidak mengetahui mana yang hak dari yang batil, sehingga berjalanlah tahun demi tahun, era demi era, next generation semuanya menghafal hanya qiraah Hafs an Asim. Kemudian ada ahli sunnah salafi mengetahui ilmu dari qiraah, kemudian dia membaca Maliki Yaumiddin, disalahkan, dianggap ini qiraahnya lain, dianggap ini fitnah. Kenapa? Bacaannya lain. Sama nasibnya seperti di zaman Umar, di saat dia mendengar dari Hisham dan diadukkan kepada Nabi, persis sama. Kenapa? Kalau dulu Umar karena tidak tahu, dan sekarang kaum muslimin sama karena tidak tahu. Maka sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Maka Islam itu datang dalam keadaan baru. Maka Umar Ibnul Khattab mendengar Hisham membaca awal surat Furqan berbeda dengan dirinya, dia marah dan membawa Hisham kepada Nabi. Ini membaca Al-Quran yang berbeda. Kemudian setelah dijelaskan bahwa Al-Quran turun dengan 7 dialek, sab'a ahrufin dari dialek Quraisy, bermacam-macam, maka baca kamu wahai Hisham, dikatakan begitulah Al-Quran turun. Baca kamu wahai Umar, dikatakan begitulah Al-Quran turun. Maka semuanya benar. Dan di hadits Ubay disebutkan, barang siapa yang membaca dari sab'a ahrufin faqad asabtum, kalian telah benar. Ini bagi mereka yang mempunyai ilmu. Adapun syaitan tadi mengajak manusia untuk jauh dari ilmu, sehingga berapa dari manusia tidak mengetahui ilmu sunnah dari qiraah sab'ah au asyarah. Dan setelah itu juga dia malah lancung mengatakan ini fitnah dan tidak pantas dia menjadi imam, dikeluarkan dari imam dan jangan mengimami manusia. Maka disinilah kesuksesan dari asyaiton yang menyebabkan kaum muslimin menjadi jahil dari perkara-perkara ilmu. Maka ketahuilah bahwa qiraah asyarah yang kita pelajari semuanya bersanad kepada Nabi. Maka oleh sebab itu mulailah kita masuk kepada qiraah-qiraah yang berbeda dan menjelaskan siapa yang mempopulerkannya dan siapa sanadnya kepada Nabi. Maka di sini kita akan menjelaskan ucapan Allah Jalla wa Ala dengan mad, Maliki Yaumiddin. Maka di sini qiraah Hafs an Asim seperti yang antum hafal, dan Ya'qub Al-Hadrami. Maka Ya'qub Al-Hadrami dan juga Asim dan Al-Kisai dari Ad-Duri Anil Kisai dan Khalaf Al-Ashir, maka mereka membaca semuanya dengan mad, Maliki Yaumiddin. Kemudian barakallahu fikum,
Kita bahas sekarang dari riwayat Asim, sehingga insya Allah setiap kita melewati kiroah yang khas padanya, yang khusus padanya, kita jelaskan siapa yang mempopulerkan. Maka karena lebih populer kiroah Asim dibanding yang lainnya, maka kita wakili kiroah Asim. Maka Al-Fatihah yang dibaca dengan mad pada Maliki hanya 4. Asim dari kiroah Hafs an Asim yang kalian hafal, dan Ya'qub Al-Hadrami, dan Khalf Al-Ashir, dan juga dan juga Al-Kisai. Namun kita dahulukan Asim, maka kita akan masuk siapa itu Asim kiroah yang kalian hafal. Maka Asim dia adalah Ibnu Abi Nujud, ataupun masyhur dengan Asim Ibnu Bahdalah. Dan Asim Ibnu Bahdalah, nama bapaknya adalah dikatakan Ubaid, ataupun dikatakan Abd, Asim Ibnu Abd. Maka Bahdalah adalah nama dari ibunya, Asim Ibnu Bahdalah. Maka dia masyhur dengan kunyah Abu Bakar Asim, wa huwa Kufi, dan dia tabi'i, yang mana dia lahir di khilafah Muawiyah ibni Abi Sufyan. Maka dia tabi'i sekitar di tabaqah yang kelima dari sigor at-tabi'in. Maka dia dinisbatkan kepada Al-Kufi. Maka qiraah Hafs an Asim, Asim Ibnu Bahdalah, Asim Ibnu Abi Nujud, Al-Kufi. Lalu jika ditanyakan bagaimana sanadnya dia kepada Nabi, maka sanadnya dia kepada Nabi termasuk sanad yang dekat. Karena apa? Karena memang dia dari tabi'i yang kecil. Maka isnad dari Asim rahimahullah, dia membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dari qiraah seorang tabi'i yang kabir, Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Habib As-Sulami, dan juga dari Abu Maryam Zir ibnu Hubeish. Dan Zir ibnu Hubeish seorang tabi'i di atas Asim, di tabaqah yang keempat, sekitar seperti itu. Dan juga mengambil dari Abu Abdurrahman dari Utsman ibnu Affan, dan dari Ali ibni Abi Thalib, dan dari Ubay ibnu Ka'ab, dan dari Zaid ibnu Thabit, dan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Lihat sanadnya. Dia belajar kepada Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Habib As-Sulami, dan Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Habib As-Sulami seorang qari yang masyhur, belajarnya langsung kepada para sahabat seperti Utsman ibni Affan, Ali ibni Abi Thalib, Ubay ibnu Ka'ab, dan Zaid ibnu Thabit, dan Abdullah ibnu Mas'ud. 5 gurunya dari sahabat. Dan Asim ibni Bahdalah guru yang kedua. Tadi guru yang pertama Abu Abdurrahman, nanti ini ditulis di papan tulis. Pertama gurunya Abu Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Habib. Gurunya dari dia tabi'i, gurunya dari sahabat ada 5. Kemudian gurunya yang kedua Zir ibnu Hubeish. Maka Zir ibnu Hubeish sanadnya dia mendengar dari Utsman ibni Affan dan Abdullah ibni Mas'ud.